Kalau haleluya Pak pelan-pelan begini terus bisa haleluya 12 kali setengah. Ya haleluya. Haleluya. Ada. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan Yesus. Tolong ini di apa namanya? Ya. Kita akan belajar dua term, dua kata yang sangat sering kita dengar. Penyembah dan penyembahan. Sekaligus ini merupakan introspeksi cara kita menyembah. Ada program tamu dari laptop. Dari sini setel tidak ada. Ya. Penyembah dan penyembahan. Ya. Penyembah itu kata benda, penyembahan juga kata benda. Penyembah adalah orangnya, penyembahan adalah cara melakukan penyembahan. Itu praktisnya. Nah, seringkali kita juga masih salah. Kapan kita sebagai true worshiper, ya, penyembah sejati, kapan kita melakukan penyembahan? Ya. Ini akan kita pelajari bersama. Semoga kita tidak menjadi latahan. Kita harus self control untuk memeriksa apa yang kita lakukan, self correction juga. Kita harus bersedia untuk memperbaiki. Kalau memang ada kesalahan kita perbaiki, ya. Jangan anti koreksi, sebab ada banyak orang di luar sana terlalu kekeh dengan mempertahankan kebenaran padahal sudah salah, ya. Beberapa contoh Alkitab, ya, akan kita pelajari bersama. Ya, saya sudah buka di sini. Ya, itu tinggal Pak Erik naik sedikit di, ya itu di mana? Ya, kita akan melihat suatu narasi cerita yang menarik, ya. Jadi ada 3 bentuk penyembah dan penyembahan. Sekali lagi, ada 3 bentuk penyembah dan penyembahan. Ya. Pertama, itu para Majus. Ya, ini kan sudah dekat-dekat mau merayakan Natal. Ya. Apa yang dilakukan oleh para Majus? Ya. Kemudian, apa yang dituntut oleh iblis? Ya. Kemudian apa yang diharapkan oleh Yesus? Jadi apa yang dilakukan para Majus, apa yang dituntut oleh iblis, apa yang diharapkan atau diajarkan oleh Yesus Kristus. Oke, mari kita baca bersama. Itu sudah dibuka Pak, supaya kita lihat langsung saja bahasa aslinya di itu.
Oke, kita akan baca di Matius pasal 2 ya, ayat 11. Ya. Oke, 2, 3. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama-sama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian tolong cari di sini Pak, Matius pasal 4 ya. Di bawah sini kali ya. Ya, di sini. Ini di bawahnya ini kedua ini. Ini tadi. Ya. Matius pasal 4 ya, ada sebentar. Ayat berapa? Ya. Ayat 9 ya. Ya. 2, 3. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Lalu Yohanes pasal 4 ayat 23-24. Tetapi Oke, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24 kali ya. Oke, 2, 3. Theos itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Oke. Kita mulai dari cerita para Majus. Ya. Ketika mereka mendapat tanda bintang di langit, mereka langsung menyusuri jejak yang ditunjukkan oleh bintang. Ya. Dan mereka sampai di Bethlehem. Lalu bertanya, coba kita ke 4 Matius pasal 2 ayat 1 ya. Coba. Kita ikuti ke sini dulu. Ya, kita baca penggal-penggal saja. Oke, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat 2. Dan bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kami telah melihat bintangnya di timur. Kami datang untuk menyembah. Dia pakai proskuneo. Kami datang untuk menyembahnya. Pola yang ditunjukkan oleh orang Majus adalah penyembahan. Ini yang diabaikan oleh gereja. Gereja sibuk dengan pernak-pernik hadiah. Gereja lupa menyembah. Ini yang pokok utamanya. Para Majus jauh-jauh ya dari timur sana ya, datang ke Bethlehem. Tujuan utama itu menyembah raja yang baru lahir. Lalu berita ini tertangkap Herodes, didengar oleh Herodes. Lalu Herodes pun mengatur strategi nipu-nipu. Herodes bilang,
kalau kamu sudah ketemu, ya, kasih tahu Pak kita supaya kita datang. Untuk apa? Menyembah. Coba kita tadi ayat yang pokok itu ayat berapa tadi? 11 kan? Atau kita mundur tadi ya? Ya, tadi ayat pokoknya ayat 11 ya, betul ya? Nah, kita mundur ke 10. 10. Ke belakang lagi, 9 kali itu tentang Herodes yang bilang itu. Tentang Herodes ya. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi, ayat 8 ya. Ya. Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ini adalah siasat politik. Ya. Karena cerita selanjutnya, setelah perjumpaan dengan Yesus di rumah itu, bukan lagi di mana? Para Majusi tidak ketemu Yesus di Migdal Eder. Itu sudah berpindah ke rumah. Ya. Malaikat Tuhan bilang belok, nah boleh balik ikut jalur yang sama. Ya, karena siasat jahat. Nah, oke, kita kembali ke ayat 11 ya. Mari kita tulus perhatikan di sini. Ya. Maka masuklah mereka para Majusi ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, lalu sujud menyembah. Perhatikan dua kata ini, pito proskuneo. Pesantes proskinesan. Perhatikan di sini, ini ditulis pesantes ini pito, betul nggak? Ya, pito, fel, ya, berlutut, ya, veldam, berlutut, baru proskuneo, itu jidatnya di lantai. Yang mereka lakukan setelah perjumpaan pertama dengan anak yang baru lahir adalah pito proskuneo. Apa artinya pito proskuneo? Menyatakan diri saya tunduk kepada yang saya sembah. Itu ketertundukan, ketertaklukan. Itu bukan tidak ada artinya, bukan. Arti yang kedua, siap menerima perintah. Biasa itu berlaku di abdi dalam, ya, abdi dalam di Jawa sana. Ya, mereka datang itu kan seperti itu model. Ya. Malah dari jauh mereka sudah berlutut kan. Sampai di depan mereka sujud. Dan ini sudah dinarasikan dalam Alkitab. Minta kelayakan lebih dulu. Ya. Jadi marilah kita mengawali ibadah kita minta kelayakan lebih dulu. Ini seringan waktu saya mengikuti beberapa kali ibadah dari Herman Kemala yang sangat diawasi oleh gereja. Ya, mereka menyebutnya sesat.
Tetapi kalau beliau melakukan ibadah hari Minggu, itu dimulai dengan sujud menyembah. Kalau pernah ikut pasti tahu. Jadi yang datang terlambat, pintu sudah terkunci. Saya bayangkan kalau pintu surga sudah terkunci, maka silakan menangis, mau banting, mau ojo, mau batada, yang nggak bisa masuk. Ya. Itu selalu Herman Kemala melakukan ibadah diawali dengan Pito Proskuneo. Ya. Kami semua di sini tidak mengikuti ajaran Herman Kemala, tidak. Mari kita kembali kepada Alkitab, back to the Bible. Ya. Nah, jadi para majusi melakukannya dengan benar. Konsekuensi logisnya begitu. Kami datang untuk menyembah Dia. Semua yang ada di sini kita yang lagi bersekutu datang dari rumah yang cukup jauh, ya, itu datang pertama untuk menyembah Yesus. Baru kita mempersembahkan puji-pujian kita, ya, emas, kemenyan, dan mur, ya. Oke ya. Jadi moga-moga bisa mengerti. Saya loncat saja. Ada yang menarik di Matius pasal 4. Matius pasal 4. Yang tadi tuh di sini saja Pak. Ya. Yang tadi Matius pasal 4 ayat 9 ya. Ini. Ya. Oke, kita ke ayat 8 dulu. Perhatikan. Ya. Mari kita baca bersama 2, 3. Dan iblis membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ayat 9, 2, 3. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Lihat katanya, Peson proskinesis, Pito proskuneo. Iblis kasih janji Pak Yesus, semua yang ada di dunia ini akan kuberikan kepadamu. Syaratnya cuma satu. Iblis nyandak tuntut bayar harga, nyandak. Dia klaim bahwa seluruh dunia dia punya. Dia hanya minta bayaran. Dia cuma minta apa? Jika engkau sujud menyembah aku. Pito proskuneo. Jadi kalau Yesus sujud menyembah, artinya Yesus takluk sepenuh-penuhnya kepada otoritas dari si Satan, iblis itu. Iblisnya tidak pusing tuh nilai harga kekayaan dunia, tidak pusing. Dia cuma minta sujud menyembah. Lalu gereja, mari kita bangkit berdiri, kita menyembah Yesus. Itulah yang dikehendaki oleh iblis. Saya di TikTok saya katakan iblis sukses besar membodohi gereja. Mari saudara-saudara, saatnya kita akan menyembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, buka hatimu, angkat tanganmu, dan kita menyembah Tuhan. Ini tipuan. Alkitab mengatakan ketika iblis selesai menguji Yesus, terakhir kan dapat usir toh. Nyala engkau, hai iblis,
Ya, hanya kepada apa? Kepada Theoslah Tuhan. Coba kita lihat dulu. Matius 4 kembali. Ya, ayat 10 ya. Oke. Mari kita baca 2-3. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Theosmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu para kadrun mengatakan begini, di manakah Yesus menyatakan Dia adalah Theos, Dia adalah Allah? Di mana? Sembahlah aku, akulah Allah, sembahlah aku. Ada nggak? Ini ayatnya, coba ulang baik-baik. Oke. Ini perkataan Yesus ya. Oke, 2-3. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Theosmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Bisa mengerti enggak? Tuhan Theos. Thomas mengatakan, waktu ketemu Yesus dia bilang apa? "Ya Tuhanku dan Theosku." Betul toh? Dia panggil toh? Jadi Yesus menyatakan diri ini Tuhan. Hanya kepada Tuhan Yahweh Elohim. Kalau saya merujuk kepada bahasa Ibrani, Yahweh Elohim. Kepada Dialah engkau harus berbakti. Wahyu pasal 4 ayat 11, tua-tua melemparkan mahkotanya dan berkata, coba ke biasa saja Pak, ke Wahyu pasal 4 ayat 11. Oke, kita baca 2-3. "Ya Tuhan dan Theos kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Ya, Yesus pencipta, Yesuslah Yahweh. Ya. Makanya para kurcaci yang sering diusir oleh Pak Erik itu kurcaci. Ya. Ketika mereka merasuki, itu ada berapa banyak tuh di penama? Orang di Gerasa itu ada berapa banyak? Legion. Ya. Ketika Yesus perintah pada orang, Alkitab mengatakan mereka sujud menyembah kepada Yesus dan mengatakan, ya, waktu kami belum tiba, suruhlah kami. Ya, apakah engkau ya Yesus datang untuk menghukum kami waktu kami belum tiba? Ya, mereka sujud menyembah. Ya. Jadi kita sebagai orang percaya kepada Yesus, kalau kita menyembah sambil berdiri, ini namanya terlalu. Ya, itu terlalu sekali itu.
iblis menuntut untuk disembah. Iblis bilang ke Yesus, semua yang ada di dunia akan kuberikan kepadamu. Cuma satu yang kita minta. Nggak minta cicilan per bulan, nggak. Ya. Sujud menyembah. Dan Yesus menyatakan, "Enyalah engkau iblis." Nah, kita lanjut. Yohanes pasal 4 ayat 23. Ya, oke. Sampai 24 kita baca bersama. 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kemudian 24, Theos itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ada 2 kali diulangi. Jadi kalau ada 2 kali berarti ini penekanan yang perlu diperhatikan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah proskinetes. Coba lihat di bahasa Yunani-nya. Yohanes 4 ayat 13 ya. Berapa? 23, 24 ya. Sorry. Ya. Ini. Proskinetes ya. Aletinoi ya. Aletinoi ini penyembah benar. Aletheia, Yesus mengatakan akulah aletheia, akulah kebenaran. Berarti kalau penyembah yang benar, penyembah yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Bisa tangkap ya? Moga-moga. Ya. Akan menyembah proskinesosin. Ya, proskineo. Proskinetes. Ya, proskinetai. Ya. Menyembah Bapa dalam apa? Roh huruf kecil dan kebenaran. Kebenaran dipakai apa tuh? Aletheia. Betul ya? Truth. Aletheia. Tidak bisa dipangkas satu. Menyembah dalam roh huruf kecil itu biasa menuju kepada roh manusia kita. Manusia terdiri dari roh, jiwa, tubuh. Dimensi tertinggi adalah roh. Kalau roh kita menyembah, maka roh memerintah jiwa memerintah tubuh. Atau dengan kata lain, roh memimpin jiwa pro roh. Kalau jiwa pro roh, maka jiwa kendalikan tubuh. Yesus bilang begini ketika dia ajak 3 jago-jago ini berdoa. Yesus berdoa, dorong 3 yang pendekar ini apa? Tasono, bobo. Yesus balik, Yesus bilang apa? Roh penurut, tetapi mata mengantuk. Jadi roh dikalahkan oleh keroyokan jiwa dan tubuh. Roh penurut, roh siap berhubungan, tapi roh tertarik. Jadi dikalahkan oleh
jiwa yang memihak kepada tubuh. Nah, dia bilang Papa menghendaki penyembah-penyembah demikian, artinya penyembah yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. 2 kali. Jadi kebenarannya adalah jiwa taklukan tubuh. Alkitab mengatakan iblis pergi dan dia menunggu waktu yang tepat atau waktu yang baik. Coba orang balik ulang sedikit dong. Itu tadi di Lukas 4 atau Matius 4? Matius 4. Di sini aja. Ya. Kan ada tuh. Matius 4 ayat berapa tadi? 10 kan? Ya, kemudian 11 berarti ya. Atau ayat berapa? Kepada maka pergilah iblis, ayat 11 berarti ya. Mundur. Oh, iblis pergi itu. Yang mana tadi yang baru baca tuh? Yang iblis menunggu saat yang baik atau yang harus dibaca? Iblis pergi dan menunggu, ya meninggalkan. Oh, itu bentar. Bukan. Ya. Hilang lah. Atas. Ke atas lagi. Di Lukas ya, Lukas 4 ya. Coba tolong bantu dicari. Lukas 4 juga tuh. Lukas 4 ayat 13. Ya, Lukas 4 ayat Waktu yang baik. waktu yang baik ya. 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 Ayat 13 ya. Atau berapa? 4:13 ya. Ya, 4 Lukas 4 ayat 13. Ya. Perhatikan ya, ini semua ada korelasinya. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripada Yesus ini dan menunggu waktu yang baik. Waktu yang baik itu di mana? Kalau orang ulama. Iblis dapat waktu yang baik itu di denom-denom gereja yang mari kita menyembah sambil berdiri. Betul enggak? Ya. Iblis tunduk kepada Yesus. Yesus adalah kepala gereja, kepala jemaat. Ya toh? Nah, dia nggak dapat Pak Yesus. Dia dapat tuh. Sekarang periksa saja di dalam mari kita berdiri menyembah Tuhan. Buka hatimu, tutup pikiranmu. Mari kita menyembah Tuhan. Gimana sih bisa jadi? Ya. Jadi itulah waktu yang baik. Ya. Waktu yang baik ada di organisasi gereja. Ketika semua mengedepankan siapa dulu aku ini kan? Kita tidak lagi menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Dan saya sangat mengharapkan untuk minggu depan dan seterusnya ketika kita beribadah mulailah dengan penyembahan. Mau ada orang, ya 1-2 orang, kalau memang ibadah sudah harus dimulai, coba kita mulaikan. Ya. Dan kita memulainya dengan menyembah. Ya. Kita mencontohi apa dilakukan oleh
para Majus. Mereka bawa mazmur dan kemenyan, tetapi mereka meletakkan dulu. Mereka menyimpan dulu, itu bukan yang terutama. Menyembah, sujud menyembah, itu yang terutama. Moga-moga kita diberkati dengan pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau ada yang mau bertanya sebentar, silakan ya, kita akan mengikuti perjamuan asa, ya, perjamuan Yesus Kristus yang kudus.